Tasya Amalia Putri. Saya akan menjelaskan artikel agama dan masalah kemiskinan dengan judul Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai upaya nyata untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Secara bahasa, zakat berarti membersihkan atau menyucikan, yang bermakna bahwa zakat berperan untuk membersihkan harta orang kaya dari hak-hak kaum duafa atau fakir miskin. Dalam perspektif sosial, zakat memainkan peran signifikan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin serta mendorong pemerataan di kesejahteraan di tengah masyarakat. Berikut ini beberapa peran utama zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Yang pertama itu ada pemberdayaan ekonomi kaum duafa. Salah satu peran zakat yang paling utama adalah sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Melalui zakat, orang-orang termasuk golongan fakir miskin dapat menerima bantuan modal usaha atau pembiayaan untuk memulai usaha kecil. Banyak lembaga zakat saat ini tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mendistribusikan zakat secara produktif, seperti memberikan modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan. Dengan demikian, kaum duafa tidak hanya mendapatkan bantuan jangka pendek, tetapi juga berkesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya secara berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam program zakat produktif, lembaga amil zakat dapat memberikan modal untuk usaha mikro seperti berjualan makanan, kerajinan tangan, atau jasa. Ini tidak hanya menumbuhkan rasa percaya diri dan keterampilan di kalangan penerima zakat, tetapi juga membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Mereka yang sebelumnya tidak mampu berusaha kini bisa mendapatkan penghasilan sendiri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. Yang kedua, mengurangi ketimpangan ekonomi distribusi. Zakat yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Sebagaimana yang telah diketahui, dalam sistem ekonomi konvensional seringkali terdapat jurang pemisah yang lebar antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu. Dengan zakat, harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan dan kesosialan dengan ekonomi dalam masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya zakat distribusi, kekayaan menjadi lebih merata. Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin, sehingga diterapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seringkali membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Padahal pendidikan dan kesehatan adalah dua hal mendasar yang dapat mengubah kualitas hidup seseorang. Banyak lembaga zakat yang telah menjalankan program-program zakat untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin, membantu biaya sekolah, atau mendirikan fasilitas pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu, ada juga program zakat yang diarahkan pada pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan gratis, pengobatan massal, atau asuransi kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, zakat berkontribusi dalam memutuskan rantai kemiskinan jangka panjang karena kedua sektor ini merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, membantu menyediakan kebutuhan dasar. Salah satu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan adalah membantu memenuhi kebutuhan dasar kaum fakir dan miskin, seperti pangan, sandang, dan papan. Banyak program zakat yang difokuskan pada pemberian bantuan kebutuhan pokok kepada keluarga-keluarga miskin yang memang sangat membutuhkan dan
Dalam situasi darurat seperti bencana alam, program zakat juga sering disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Melalui zakat fitrah yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri, misalnya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin dapat tercukupi. Hal ini membantu memastikan bahwa mereka yang kurang mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dan keceriaan pada hari raya. Bantuan berupa kebutuhan pokok ini juga menjadi langkah awal untuk mencegah kemiskinan ekstrem. Yang kelima, menjadi instrumen stabilitas sosial. Dengan adanya zakat, hubungan antara kelompok kaya dan miskin di masyarakat dapat terjalin lebih baik. Dalam konteks sosial, zakat berperan menciptakan solidaritas di mana masyarakat yang mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka yang kurang beruntung. Hal ini berkontribusi pada terbentuknya rasa persaudaraan dan keharmonisan di masyarakat. Secara psikologis, zakat juga memberikan rasa aman dan penghargaan bagi penerimanya, sehingga dapat meningkatkan semangat dan harapan hidup. Dalam jangka panjang, penerima zakat yang merasa diperhatikan dan didukung akan berusaha untuk mencapai kemandirian finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu dalam aspek material, tetapi juga meningkatkan aspek mental dan sosial masyarakat yang membutuhkan. Kesimpulan, peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah penting dan luas. Selain memberikan bantuan secara langsung, zakat juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang berprofesional dan tepat sasaran, zakat memiliki potensial besar untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Zakat tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi upaya jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Jika seluruh potensi zakat dapat dioptimalkan, maka diharapkan kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.